Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Baiklah, untuk mengawali proses belajar kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Rizka hadir, Syifa hadir, Triani hadir, dan Intan. Alhamdulillah hari ini tidak ada yang izin, kita bisa belajar dengan penuh semangat dan konsentrasi. Sebelum kita belajar, kita tepuk-tepuk terlebih dahulu untuk menyemangati diri kita masing-masing sebelum pembelajaran dimulai. Tepuk pada pagi hari ini, Ibu akan mengajari tepuk 1 sampai 5, di mana dari setiap angka tersebut harus ada kata-kata yang kalian ucapkan bersertaan dengan kalian bertepuk tangan. Contohnya seperti ini, kalian perhatikan Ibu terlebih dahulu ya. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, kalian sudah paham? Ya, kita ulangi sekali lagi bersama-sama ya. Setelah itu baru kita masuk ke materi yang akan dibahas. Baiklah, kita ulangi satu kali lagi tepuknya pada hari ini dengan penuh semangat. Sebelumnya kalian sudah sarapan atau belum? Sudah. Nah, kalau sudah sarapan berarti pelajaran pada hari ini harus lebih semangat. Baiklah, kita ulangi tepuknya dengan hitungan 1, 2, 3. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Baiklah, sudah kalian hari ini terlihat begitu semangat, maka pelajaran hari ini harus diperhatikan dengan seksama. Hari ini kita akan belajar mengenai ilmu pengetahuan alam, khususnya mengenai pembagian daun berdasarkan bentuk jenis tulangnya. Berdasarkan bentuk tulangnya, daun dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada daun menyirip, yang kedua ada daun menjari, yang ketiga ada daun melengkung, dan yang keempat ada daun sejajar. Untuk pengertian daun menyirip yaitu daun yang memiliki tulang-tulang pada ikan. Nah, maka bentuknya itu tulang-tulangnya itu berbentuk seperti susunan tulang yang ada pada ikan. Di sini contohnya terdapat pada daun nangka, daun mangga, dan daun jambu. Di sini Ibu sudah menyiapkan contoh berupa daun mangga, di mana kalian bisa memasati dengan teliti bentuk susunan tulang pada daun itu mirip seperti susunan tulang pada ikan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua ada daun menjari. Kenapa bisa dikatakan dengan daun menjari? Karena struktur tulangnya itu berbentuk seperti susunan tulang pada manusia. Contohnya ada daun singkong, ada daun jarak, dan juga ada daun pepaya. Di sini Ibu sudah menyiapkan contoh berupa daun singkong, di mana kalian bisa memasati bahwasannya bentuk dari daun singkong itu
seperti bentuk jari-jari tangan pada manusia. Dan yang ketiga, ada daun melengkung. Mengapa dia dinamakan dengan daun melengkung? Karena dia memiliki struktur tulang seperti garis-garis yang melengkung. Di sini contohnya terbagi menjadi 3, yaitu ada daun sirih, ada daun enceng gondok, dan ada juga daun genjer. Nah, pasti jenis-jenis tumbuhan yang terdapat di contoh ini sudah tidak asing bagi kalian semua karena sudah bisa dijumpai di setiap harinya. Di sini Ibu membawakan contoh berupa daun sirih, di mana bentuk dari garis-garisnya itu melengkung seperti yang sudah dijelaskan mengenai pengertian daun melengkung. Dan yang terakhir ada daun sejajar. Kenapa dia dinamakan dengan daun sejajar? Karena dia memiliki struktur tulang yang sejajar atau struktur tulangnya di antara satu sama lainnya itu sejajar atau sama. Di sini contohnya ada pada daun padi, daun jagung, dan juga daun tebu. Pasti kalian sudah tidak asing kan dengan tanaman yang sudah disebutkan tadi. Akan tetapi Ibu di sini membawakan contoh berupa daun padi. Di sini kalian bisa melihat dengan teliti bahwasanya daun padi ini termasuk ke dalam jenis daun yang sejajar. Itu merupakan jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulangnya, terbagi menjadi 4. Kalian semua paham? Paham? Paham. Itu bentuk jenis-jenis daun. Selain itu, daun juga berfungsi sebagai alat bantu dalam proses fotosintesis. Daun ini berperan penting dalam proses fotosintesis. Selain dia berfungsi sebagai alat bantu dalam proses fotosintesis, daun juga berfungsi memiliki beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. Selain cadangan air dan makanan disimpan pada akar, daun juga merupakan tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Itu fungsi daun yang pertama. Yang kedua, sebagai alat berkembang biak. Yang ketiga, daun berfungsi sebagai alat pernafasan. Selain manusia yang bernafas, tumbuhan yang ada di muka bumi ini juga mengalami pernafasan. Mereka mengalami pernafasan melalui daun. Dan fungsi daun yang keempat sebagai alat penguapan. Baiklah, dari penjelasan yang sudah Ibu jelaskan tadi, apakah masih ada yang ingin anak-anak tanyakan? Coba, siapa yang masih belum paham? Angkat tangannya. Ya, Triani. Apa? Oh, kamu kurang paham tentang jenis-jenis daun. Baiklah, jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulangnya, Triani, tadi dibagi menjadi berapa anak-anak? Dibagi menjadi 4. Apa saja? Yang pertama ada daun menyirip. Yang kedua ada daun menjari. Yang ketiga ada daun melengkung. Dan yang keempat ada daun sejajar. Sudah paham, Triani? Paham, Berdasarkan bentuk tulangnya, daun dapat dibedakan atau dibagi menjadi 4. Paham? Paham. Siapa lagi yang ingin bertanya? Ya, Syifa. Apa Syifa? Oh, daun eceng gondok itu tadi termasuk ke dalam contoh daun yang keberapa?
Ayo, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari Syifa? Ya, Intan, silakan. Termasuk dalam contoh daun yang ketiga, yang melengkung. Paham? Paham. Baiklah, sebelum kita akhiri proses pembelajaran pada hari ini, kita akan mengadakan sesi tanya jawab sebagai bukti bahwasanya kalian sudah benar-benar memahami mengenai pembagian jenis daun berdasarkan bentuk tulangnya. Sebelumnya kalian bereskan terlebih dahulu buku-bukunya, duduk yang rapi, baru ibu akan memberikan pertanyaan untuk kalian satu per satu. Ayo dibereskan dulu buku-bukunya. Sudah? Sudah. Baiklah, sebelum proses tanya jawab kita mulai, apakah kalian sudah siap? Sudah konsentrasi? Siap, oke. Untuk Intan, coba apa saja sih fungsi daun selain dia berfungsi sebagai alat bantu dalam proses fotosintesis? Tadi kan ada 4, coba Intan sebutkan. Ya, yang pertama sebagai tempat penyimpanan cadangan air dan makanan. Cadangan air dan makanan. Yang kedua, sebagai apa? Sebagai alat berkembang biak. Betul. Yang ketiga, Sebagai alat pernapasan. Yang keempat, Sebagai alat penguatan. Oke, berarti Syifa sudah memahami fungsi daun selain dia berfungsi sebagai alat bantu dalam proses fotosintesis. Terus ada Syifa. Syifa tadi masih bertanya mengenai contoh dari daun melengkung. Coba Syifa sebutkan tadi yang sudah ibu jelaskan. Ada apa saja sih contoh dari daun menjari? Tolong Syifa disebutkan contoh-contohnya tadi. Oke, yang pertama ada daun singkong. Iya, karena hari ini ibu membawakan daun singkong contohnya. Yang kedua ada daun Jarak. dan yang ketiga ada daun Pepaya. Betul sekali. Berarti kalian semua sudah memahami pelajaran mengenai jenis-jenis daun berdasarkan bentuk tulangnya yang dapat dibedakan menjadi 4, yang diantaranya yaitu daun menyirip, daun menjari, daun melengkung, dan daun sejajar. Oke, baiklah, mungkin pelajaran kita pada hari ini dicukupkan sampai di sini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, Syifa sebagai ketua kelas dipimpin doanya. Doa selesai. Oke, baiklah. Kurang lebihnya ibu mohon maaf apabila terdapat kata-kata atau penjelasan yang sulit untuk kalian pahami. Di pertemuan minggu depan akan ibu jelaskan kembali. Oke, mungkin pelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.